semuanya. Kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau bersenang-senang sama adik-adik. Yuk sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Kami ingin menyembah dan memuji-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang, Hai teman-teman, maaf aku terlambat. hai Lila, kamu dari mana? Oh, aku tahu, kamu pasti dari secret place-mu ya? Enggak, aku tadi itu habis beres-beres. Belum waktunya kalau ke secret place. Lila, kenapa sih setiap sore kamu selalu ke secret place? Seperti namanya dong, secret, rahasia. Ngomong-ngomong, kalian tadi sedang ngapain? Tadi aku mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama memuji Tuhan. Wah, itu ide yang bagus. Apakah kalian semua sudah siap? Siap! Jesus is good now and forever. Come on everybody, do like this. Let's play the guitar out loud. Come on kids. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation, nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are, amen. Yes, you are good. Open your tongues and say, you are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth. Raise your hands up high. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Point up to somewhere. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing, we worship. Hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are. Come on, kids, say, you are good. Hallelujah. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu tahu dan ingat nama kalian satu-satu loh? Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Jangan lupa senyumnya. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Putar. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Putar sekali lagi. Ya, ya, ya. Haleluya. Memuji Tuhan selalu membuatku bersemangat. Aku jadi semangat nih buat melanjutkan ibadah online kita sekarang. Yes, sekarang kita mau bermain game. Nah, gamenya itu teman-teman akan menebak judul lagu. Kita akan memberikan gerakan dan kalian akan menebak judul lagunya. Gampang kan? Siap, yuk kita segera mulai. Oke, yuk mari kita mulai. Aku duluan ya. Gerakan apa itu ya? Dia seperti naik tangga gak sih? Masa naik tangga? Itu seperti gerakan mendaki. Mendaki gunung. Ah, itu pasti kudaki-daki. Yes, benar. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Sekarang lihat aku ya. Itu yes, artinya betul. Kalau digoyang ke kanan, ke kiri. Oh, pasti Tuhan Yesus baik. Betul, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Teman-teman, ini sudah hampir waktunya aku ke secret place. Aku pergi dulu ya. Lila, tunggu dulu. Gantianku kan belum. Iya, benar Lila. Jangan buru-buru. Satu lagi dong. Oke deh, satu kali lagi ya. Oke. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, ini apa ya? Kayaknya aku tahu gerakan ini. Oh, benar. I've got a joy. Benar sekali. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. Yeay. Benar sekali Mila. Yeay. Teman-teman, aku benar-benar harus pergi. Aku pergi dulu ya. Dadah. Kamu apa nggak penasaran? Di mana secret place-nya dia? Tentu saja penasaran. Dia nggak pernah kasih tahu kita tentang apa itu secret place. Sebentar, coba kita pikir dulu ya. Kita pikir dulu. Oh, apakah kamu mikirkan apa yang aku pikirkan? Yap, sepertinya kita pikirin hal yang sama. Bagaimana kalau kita ikuti Lila?
Tina, jalanmu lambat sekali. Nanti kita ketinggalan. Aku udah gak sabar. Kamu jangan berisik, nanti dia dengar. Iya bener, dia lihat. Tuh kan, sudah bilang jangan berisik. Kira-kira dia tahu nggak ya kalau kita ngikutin dia? Nggak lah ya, kita kan pakai gini-ginian, nggak mungkin ketahuan lah. Oke, ayo, nanti ketinggalan. Tempat ini kan taman biasanya kita olahraga pagi. Hai Tina dan Mivi. Hai Lila. Hai Lila. Kamu kok tahu nih kami berdua? Ya tahu lah, aku sudah tahu kalau kalian dari tadi mengikutiku. Maafkan kami ya, sudah diam-diam mengikutimu. Kami penasaran sekali dengan secret place. Iya, tapi ini kan taman biasanya. Apa sih yang spesial dengan tempat ini? Tidak ada rahasia kok di tempat ini. Yang membuat tempat ini spesial karena di tempat ini aku bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap hari di waktu yang sama, aku datang ke tempat ini untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. I have time alone with God. Yuk kita katakan sama-sama. I have time alone with God. Oh gitu. Ternyata yang membuat tempat ini spesial karena ada Tuhan Yesus. Wah, keren sekali. Biasanya kamu ngapain Lila di secret place ini? Aku berdoa, baca firman Tuhan, dan aku juga menyembah Tuhan di tempat ini. Yuk kalian juga ikut yuk. Kita sembah Tuhan sama-sama. Let's worship God together. God, we come to our own secret place because there is no better moment than your presence. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face, God. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. We want to worship You more, Jesus, in this quiet place, in this secret place, in this quiet place, secret place. I wait only for Him in this quiet place, quiet place, secret place. I wait only for Him in this quiet place, in this secret place.
His secret place. I wait only for Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Worshiping His holiness till less of me and more of Him. Adik semuanya, apa kabar kalian? Wah, hari ini Kak Sasha senang sekali karena masih bisa berada di Eagle Kids Online Service. Nah, sebelum kita dengar firman hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik bisa lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami mau dengar firman-Mu, beri kami hati yang lemah lembut Tuhan untuk bisa menerima setiap firman-Mu dan melakukannya. Karena kami mau jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian pergi ke suatu tempat yang bagus banget, yang keren, super keren? Contohnya nih, kalian pergi ke pantai, lautnya warnanya biru banget. Atau kalian pergi ke suatu negara yang bersalju, terus kalian bisa bikin boneka-boneka salju. Seru kan? Atau pernah nggak kalian juga menginap di suatu hotel, hotelnya besar, keren, terus kasurnya empuk, terus habis gitu dari dalam kamar hotelnya kalian bisa lihat pemandangan-pemandangan yang bagus-bagus. Pernah nggak? Nah, Tuhan Yesus itu sediakan atau Tuhan Yesus itu ciptakan begitu banyak tempat-tempat yang keren loh di dunia ini. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu kalian ada satu rahasia. Ada satu tempat yang paling keren, tempat yang lebih keren dari apapun juga. Mau tahu apa nama tempatnya? Atau kalian ada yang sudah tahu nggak? Kakak kasih tahu ya. Nama tempatnya adalah Secret Place. Nama tempatnya adalah Secret Place. Nah, apa itu Secret Place? Secret Place ini adalah tempat khusus kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap orang punya secret place-nya berbeda-beda. Kalau Kak Sasha, biasanya secret place Kak Sasha adalah tempat atau kamar tidur Kak Sasha itu. Jadi di kamar tidur Kak Sasha biasanya mulai berdoa, ketemu Tuhan, ngobrol, cerita-cerita sama Tuhan Yesus. Gimana nih dengan adik-adik? Kalian sudah punya secret place kalian dengan Tuhan atau belum? Nah, kali ini kita mau belajar yuk dari seorang tokoh di Alkitab yang dia selalu punya secret place loh dengan Tuhan. Dia rajin setiap hari. Dia selalu punya tempat khusus dan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa dia? Namanya adalah Daniel. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Daniel 6. Daniel di Gua Singa. Daniel mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Setiap hari, Daniel mempunyai waktu-waktu khusus untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Daniel waktu itu menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan Raja Darius. Raja melihat bahwa Daniel bekerja dengan rajin. Sikapnya baik sehingga Raja sangat mengasihi Daniel. Raja Darius berniat untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh kerajaannya. Hal itu membuat wakil raja dan pejabat tinggi yang lain menjadi tidak suka dengan Daniel.
Mereka membuat rencana untuk menjatuhkan Daniel. Kita tidak akan mendapat suatu alasan untuk menjatuhkan Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayo, kita menghadap ke raja. Mereka segera pergi menemui Raja Darius dan menyampaikan permohonan mereka. Ya Raja Darius, kiranya dibuat suatu ketetapan raja, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja Darius, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja setuju dan mengumumkan peraturan itu. Mendengar peraturan raja tidak membuat Daniel menjadi takut. Dalam kamarnya, Daniel tetap berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari ia berlutut dan ia punya waktu-waktu khusus seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang yang tidak suka kepada Daniel segera masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka segera mengatakannya kepada Raja Darius tentang hal itu. Daniel, orang Yehuda itu tidak menaati ketetapan raja, tetapi 3 kali sehari ia tetap mengucapkan doa kepada Allahnya. Mendengar itu, Raja Darius menjadi sedih karena ia sangat mengasihi Daniel. Tapi raja harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Maka Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa dan raja berkata kepadanya, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Pagi-pagi sekali, bangunlah raja, pergi dan buru-buru ke gua singa dan berseru, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka bersukacitalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu dan orang-orang yang sudah membenci Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tidak terluka sama sekali karena Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Wow, tadi kalian sudah dengar kan cerita tentang Daniel? Daniel dalam 1 hari ada berapa kali dia berdoa? Ya, dalam 1 hari Daniel 3 kali berdoa. Bahkan ya Daniel juga mengucap syukur, menaikkan syukurnya saat berdoa. Itu artinya dalam 1 hari Daniel memulai secret place-nya dengan Tuhan. Adik-adik juga bisa loh punya secret place seperti itu. Caranya gimana Kak? Aku mau tiru Daniel punya secret place seperti itu Kak. Caranya mudah adik-adik. Untuk punya secret place dengan Tuhan, caranya adalah menyediakan tempat khusus dan waktu khusus kita dengan Tuhan tanpa diganggu siapapun. Nah, kakak mau kasih tahu nih, dalam 1 hari kita punya berapa jam? Dalam 1 hari kita punya waktu 24 jam. Kak Sasha punya waktu 24 jam. Adik-adik semua juga punya waktu 24 jam. Semua manusia di bumi ini juga punya waktu 24 jam. Kakak kasih tahu ya, 24 jam itu seperti ini loh. Jarum jamnya berputar sebanyak 1 kali, lalu 2 kali. Nah, itu adalah 24 jam adik-adik. Lama loh 24 jam itu. Dari mataharinya yang masih baru mau terbit, sampai sudah terbit, sampai sudah terang, bahkan sampai tenggelam. Lama sekali 24 jam itu. Di sela-sela waktu 24 jam itu atau di antara waktu 24 jam itu, kalian bisa ambil jam-jam khusus kalian untuk memulai secret place kalian dengan Tuhan Yesus. Contohnya nih, misalnya ya, Kak, aku kalau pagi hari tuh Kak ya, sudah mandi, sudah breakfast Kak, tapi sekolah online-nya belum mulai. Nah, itu adalah waktu-waktuku yang paling seger. Kalian bisa pakai waktu tersebut untuk apa? Untuk memulai secret place kalian dengan Tuhan.
kalian bisa mulai masuk dalam kamar kalian, mulai berdoa, mulai baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Atau bisa juga, Kak, kalau sore hari, nah sore hari habis bangun dari tidur siang Kak, aku mandi sore, itu adalah waktuku yang paling segar Kak. Kalian bisa juga pakai waktu tersebut untuk apa? Untuk memulai secret place kalian dengan Tuhan. Atau kalian bisa juga pakai, Kak, waktu malam hari nih Kak. Malam hari habis makan malam sama papa mama, itu adalah waktuku yang paling segar soalnya sudah kenyang Kak. Kalian bisa juga pakai waktu tersebut untuk memulai secret place kalian dengan Tuhan. Kalian bisa mulai masuk kamar, kunci pintu supaya nggak diganggu siapa-siapa ya. Kalian bisa mulai berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, baca Alkitab, menaikkan ucapan syukur kalian dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di kitab Mazmur, pasal 63 ayat 2a yang berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Kakak ulang lagi ya. Mazmur pasal 63 ayat 2a berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Kata-kata mencari Engkau itu artinya mencari Tuhan. Artinya kita yang harus dengan sengaja. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dengan sengaja untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Dengan sengaja untuk punya secret place sama Tuhan. Dengan sengaja untuk punya tempat khusus dan waktu khusus untuk bisa cerita-cerita sama Tuhan, untuk bisa ketemu sama Tuhan. Terus Kak, ngapain aja nih di secret place? Seperti yang kakak tadi sudah bilang, di secret place kita bisa cerita sama Tuhan. Mungkin adik-adik lagi sedih. Kak, tadi itu loh di sekolah nilaiku jelek, atau tadi di sekolah ada temanku yang jahat sama aku. Kalian bisa cerita loh sama Tuhan Yesus. Atau juga kalian lagi happy nih. Wah, hari ini aku menang lomba. Kalian bisa ceritain juga sama Tuhan Yesus di secret place itu. Nah, juga di secret place itu, selain kalian bisa cerita-cerita, kalian juga bisa baca Alkitab. Kalian bisa menaikkan ucapan syukur kalian sama Tuhan. Kalian juga bisa mulai memuji dan menyembah Tuhan. Karena kalau kita dengan rajin setiap hari punya secret place, punya saat teduh sama Tuhan Yesus, kita jadi bisa lebih kenal loh adik-adik sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang gak mau kenal sama Tuhan Yesus? Mau kan pasti? Kalau Kak Sasha seneng banget kalau kenal sama Tuhan Yesus loh. Kalau kita sudah kenal sama Tuhan Yesus, kita semakin hari kenal sama Tuhan Yesus, kita jadi tahu adik-adik. Kita jadi tahu Tuhan Yesus itu sukanya apa, Tuhan Yesus itu gak sukanya apa. Kita jadi tahu, ya kan? Hari ini kakak mau menantang kalian nih untuk mau punya tempat khusus dan waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Angkat tangannya coba. Kakak mau kasih tahu kalian ya hari ini, kenapa sih kok kita mau punya secret place sama Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu mau pakai kehidupan adik-adik. Waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita kenal sama Tuhan, Tuhan Yesus mau pakai kehidupan kalian untuk jadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Bisa angkat tangannya. Hari ini kalau kita mau dipakai Tuhan besar, dimulai dari secret place kita. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau tantang hari ini setiap adik-adik yang mau berkomitmen, mulai hari ini aku mau masuk kamarku jam 7 pagi atau jam 4 sore atau setiap jam 8 malam aku mau masuk kamarku buat berdoa. Aku mau memulai hubunganku sama Tuhan Yesus. Aku mau mulai sembah Tuhan. Aku mau memulai memuji dan menyembah Tuhan. Mau ya adik-adik? Yang mau bisa angkat tangannya. Letakkan tangan kalian. Tangan kanan kalian. Angkat tangan kanan kalian. Letakkan tangan kiri kalian di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucapkan
syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik bisa letakkan tangan kalian di dada kalian seperti ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau Tuhan memulai secret place kami dengan Engkau. Kami mau Tuhan menyediakan waktu khusus kami Tuhan. Mungkin saat pagi hari, mungkin saat siang hari, atau mungkin saat sore, saat malam hari Tuhan. Kami mau mulai masuk kamar kami mau mulai bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirlah di setiap tempat-tempat khusus kami Tuhan, hadirlah di setiap jam-jam yang sudah kami sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atasmu, sukacita yang dari surga turun atasmu, memenuhi engkau dan seluruh isi rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai semuanya. Hari ini untuk mengingatkan jam saat teduh kita akan sama-sama membuat jam tangan aktivitasnya. Cukup gampang, kalian perlu siapkan alat-alat ini. Ya, so kita mulai ya. Siapkan origami ukuran 14 cm atau mau lebih kecil 12 cm juga boleh. Di sini kakak menggunakan 14 cm. Kalau kita akan lipat dari ujung ke ujung membentuk segitiga. Ini, lalu lipat lagi. Ini. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita lipat sisi kanan ke tengah. Nih, sama juga yang sisi kiri juga kita lipat ke bagian tengah. Oke, kalau sudah, kita akan gunting di bagian kanan. Ini garis yang paling ujung. Ini akan kita potong. Ya. Kita akan potong. Sama juga, potong lagi. Nih, sudah membentuk seperti ini. Piramida seperti ini. Lalu kita akan lipat lagi ke tengah. Lalu sekali lagi kita akan lipat lagi. Ya. Oke. Bisa kan? Gampang ya. Wow, sudah jadi untuk gelangnya. Ini untuk gelangnya. Ya, disimpan dulu. Lalu untuk tengahnya ini seperti buku kan? Nah, caranya ambil kertas origami setengah dari kertas origami yang pertama. Jadi ukuran 7 kali 14 cm. Lalu kita lipat 1 kali, 2 kali, seperti ini. Ya, dibuka. Lalu lipat melebar seperti ini. Oke. Nih, kalau sudah, kita akan gunting bagian
satu sisi yang tertutup ini. Nah, kita akan gunting. Oke, ini seperti mulut. Ya, kalau sudah lipat, lalu lipat dan lipat lagi. Oke, kalau sudah bisa dihias di setiap ujung-ujungnya ini boleh digunting sedikit untuk memberikan bentuk. Oke, kalau sudah membentuk buku ini, ya, kalian bisa menggambarkan emoticon di bagian depan, ya, apapun. Kalau yang mau cewek boleh digambar cewek, atau mau gambar cowok boleh digambar cowok, dan tuliskan jam saat teduh kalian, ya. Nih, ya, tuliskan jam saat teduh kalian. Lalu tuliskan big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? Secret place, ya. Oke, tuliskan dan di belakang diberi lem. Lalu kita tempelkan di sini. Ya, ini kalau yang cowok boleh satu warna seperti ini. Kalau yang cewek mau warna-warni juga boleh. Ya, nih yang cowok. Oke, sudah deh. Jadi ini bisa langsung dipakai. Nanti dikaitkan antara ujung kanan dan ujung kiri. Oke, thank you and God bless you. Lila, thank you kemarin sudah mengenalkan kami dengan apa itu secret place. Iya, sekarang kami juga mau punya secret place dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat yang sama dan di waktu yang sama setiap hari. Sama-sama, menyenangkan ya punya secret place itu. I have time alone with God. Yuk kita katakan sekali lagi. I have time alone with God. Ini udah waktunya secret place aku. Ya, aku juga. Yuk teman-teman, duluan ya. Tunggu dulu. Sebelum kita pergi ke secret place, kita pamitan dulu sama teman-teman di rumah. Adik-adik, kalau kalian punya secret place, kalau kalian ada tempat kalian saat teduh setiap hari, kalian bisa foto dan upload di Instagram. Terus jangan lupa tag ke kita ya di Eagle Kids GMS. Iya, dan kalau teman-teman mau punya renungan setiap hari, yuk join CG Kids Connect Group Kids. Kita akan kirim renungan setiap hari buat kalian. Yup, dijamin bakal seru sekali. Sekarang kami pamit dulu ya. See you next time. Bye.